Udah 1, 2, 3 mau diturunin sekarang. Lapangan begini. Langsung kali. Jangan sebentar lagi juga ini mendung soalnya. Udah anak kelas tinggi aja. Terima kasih dokter. Mantap. SDN Tojo Utara 05. Tabu sehat. PU 03. Tabu sehat. PU 29. Tabu sehat. Kita semua tabu sehat. Kalau kau benar sehat tertawalah. Mana suaranya? Suaranya. Kalau kau benar sehat tertawalah. Kalau kau benar sehat tertawalah. Iya benar. Kalau Yang kau penting kita udah benar kasih tahu ya sehat on time mari ya Pak ya. kita Saya jam 7 udah standby di puskes. Kalau kau benar sehat semuanya. Kalau kau benar sehat teriak hoi. Kalau kau benar sehat teriak asik. Empat-empatnya. Kalau kau benar sehat mari kita lakukan. Kalau kau benar sehat semuanya. Ha ha ha. Hi hi hi. Hore. SDN Tojo Utara Komplek. Selamat datang kakak, selamat datang dua bapak ibu, selamat datang bapak, selamat datang ibu, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi, selamat datang bapak, selamat datang ibu, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang sehat bersama-sama. Sekali lagi, terimalah salam dari kami yang ingin sehat bersama-sama. Sekali lagi, terimalah salam dari kami yang ingin sehat bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat datang tim kesehatan dari Kecamatan Gambir. Selamat datang di SDN Tojo Utara Komplek Tojo Utara 09 pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua adik-adik. Udah pada sarapan belum? Ulang lagi ya, selamat pagi adik-adik. Wih, luar biasa, habis senam ya semua ya. Ini dari SD 09 atau semuanya? Oh semuanya ya, satu komplek ya. Tadi kakak dengar ada yel-yelnya ya, kalau bilang SDN Petojo Utara kosong, SDN Petojo Utara komplek, jawabnya apa? Oh juara. Ya kita ulangi ya. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. SDN Petojo Utara komplek. Wih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama kakak atau bapak Fahmi. Nah, kemudian ada kakak Reni juga. Kakak dari Puskesmas Kecamatan Gambir. Kami dari petugas kesehatan masyarakat, jadi membidangi tentang promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan jajanan anak sekolah maupun makanan-makanan yang dijual di luar, baik itu di rumah makan maupun di restoran. Nah, itu menjadi ranah tugas kami. Gitu. Nah, jadi pada pagi hari ini kakak akan membahas jajanan yang lagi viral ya. Yaitu Ciki Ngebul. Tahu nggak Ciki Ngebul? Siapa yang pernah jajan Ciki Ngebul? Nah, hampir semua ya. Hampir semua. Biasanya tuh ada di pasar malam. Ya, bener ya. Nah, dingin banget gitu. Makanya yang menjadi permasalahan di sini adalah bukan cikinya,
api cairannya itu, ya. Cikinya mah kalau dimakan kan disiram tuh jika nitrogen. Nah itu kan ada sensasi-sensasi ngebul ya, asap ya di mulut gitu. Ya, jadi adik-adik kalau makan itu tuh rasanya wah keren gitu, kayak orang rokok keluar asap gitu. Bukannya tiap salju ya? Iya, itu pakai cairan nitrogen, Pak. Nitrogen cair. Nah, jadi sebenarnya kalau mengkonsumsi cairannya itu efeknya pada tenggorokan, itu bisa radang. Kemudian apabila masuk nih ke dalam lambung, itu maka dia akan menyebabkan gangguan lambung. Jadi karena suhunya dingin, beberapa kasus ditemukan itu lambung anak-anak yang mengkonsumsi itu agak mengeras gitu. Karena dia beku cairannya itu, jadi lambung adik-adik itu dibuat beku oleh cairan tersebut. Karena tadi kan titik didihnya 196 derajat Celcius, itu dingin banget gitu. Makanya apabila nitrogen cair ini terkena kulit juga, maka kulitnya itu akan peradangan kulit gitu. Jadi iritasi kulit. Ya, itu menyebabkan kulitnya beriritasi beberapa kasus. Terus juga apa ya namanya, mengeras juga lah karena dia dingin gitu. Makanya beberapa pedagang-pedagang ciki ngebul itu dia kalau menyiram itu kan dia pakai sarung tangan kadang ya, tapi ada juga beberapa yang nggak pakai sarung tangan gitu. Nah ini kalau dikonsumsi terlalu sering maka itu tadi dampaknya ke kesehatan kita. Nah untuk itu kakak menghimbau kalau makan ciki itu sebaiknya sekarang dihindari dulu gitu ya, karena sudah ada surat edarannya juga tentang larangan konsumsi ciki ngebul gitu, karena tadi dikhawatirkan cairannya itu tertelan. Benarnya untuk makan ciki ngebul itu ciki kan dimakannya ditusuk, nah itu airnya itu atau cairannya itu jangan sampai ngikut, jadi yang dimakan tuh cukup cikinya aja gitu ya. Tapi kalau bisa itu jangan dikonsumsi dulu, jangan beli dulu untuk sekarang ya. Beli makanan yang lain aja, masih banyak makanan yang aman dan sehat gitu. Mungkin ada yang mau tanya nggak? Atau kita sharing-sharing? Jadi tadi ya, bahayanya itu pada kulit bisa menyebabkan iritasi kulit, yang kedua bisa menyebabkan radang tenggorokan apabila dikonsumsi. Yang ketiga bisa menyebabkan masalah pada lambung adik-adik perut gitu. Jadi karena dia titik didihnya itu sampai minus 196 tadi, yang mau bertanya maka efeknya itu apa-apa, tanya aja. ya luar biasa seperti yang itu. mau tanya, yuk makanan yang Mungkin boleh dari dan enggaknya. Kakak Reni Silakan mau yang nyampein tanya. sesuatu. Gak apa-apa, tanya aja. Oke, adik-adik, ada yang mau tanya nggak tadi ke Kak Fahmi tentang ciki ngebul atau ciki bul? Sebelumnya adik-adik pernah dengar kalau ciki bul itu berbahaya? Pernah? Oke, terus yang adik-adik rasakan setelah adik-adik tahu itu cikinya berbahaya gimana? Takut? Takut atau pengen coba lagi? Waduh, kalau pengen coba lagi nanti perutnya seperti ibu hamil keras ya, itu sampai dibawa ke rumah sakit karena memang berbahaya sekali untuk lambung. Bahkan di beberapa kasus ada yang sampai harus operasi lambung ya. Jadi untuk sekarang adik-adik tolong di stop dulu ya konsumsi ciki ngebulnya. Oke? Siap untuk tidak mengonsumsi ciki ngebul? Siap. Kok nggak ada suaranya ya? Siap untuk tidak mengonsumsi ciki ngebul? Oke, nah sekarang Kakak Reni akan menyampaikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Ada yang tahu sebelumnya PHBS sekolah? Tahu? Cung, yang tahu tentang PHBS sekolah, Cung? Tadi
pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Oke. Nah, adik-adik di sini setelah belajar pada saat mau makan di kantin istirahat, yang cuci tangan pakai sabun dulu. Dong, siapa yang sebelum makan di jam istirahat cuci tangan dulu pakai sabun? Yang nggak ngacung berarti enggak ya? Ya, jorok ya Bu ya. Coba sekali lagi nih kakak tanya, yang kalau habis nulis, habis belajar, adik mau istirahat, siapa yang cuci tangan pakai sabun dulu? Oke, ada berapa langkah cuci tangan pakai sabun? Ada berapa? 6 langkah. Yang pertama apa? Coba di sini dari SD berapa nih? 05, 03, dan 09. Masing-masing satu orang mempraktekkan 6 langkah cuci tangan. Yuk maju. Ayo, siapa yang berani? Ayo, sini. Ayo. Ayo, sini. Ayo. Ayo. Nanti kakak sambil nanti kan diajarin. Sini sayang. Satu lagi nih, 0 berapa nih? 09 belum ada, ayo. 09. SD 09, ayo. Ayo. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang sudah berani maju ke depan. Oke. Kalau 6 langkah cuci tangan, langkah pertama apa coba? Ya pakai sabun, terus sambil dipraktekin tangan. Nih, kakak yang nyebutin, adik-adik yang peragain ya. Mulai dari telapak tangan, kemudian punggung tangan ya, kemudian sela-sela jari, kemudian buku jari, terus ibu jari, terakhir buku jari. Kita sekarang bareng-bareng ya. Yang pertama apa? Telapak tangan, kemudian yang kedua punggung tangan, yang ketiga, yang keempat buku, yang kelima ibu, yang keenam kuku jari. Oke, tepuk tangan nih buat teman-teman yang sudah berani maju. Sudah hebat ya, sudah berani. Nah, adik-adik semua, di sini kakak mau memberikan penekanan. Adik-adik, kalau misalnya 6 langkah cuci tangan itu selalu diterapkan, maka adik-adik akan ingat selalu 6 langkah itu. Tapi kalau misalnya adik-adik cuci tangannya asal ucek-ucek, ada yang cuci tangannya asal ucek-ucek aja nggak? Ada? Banyak. Nah, sekarang sudah tahu 6 langkah, jadi harus menerapkan 6 langkah mencuci tangan. Kemudian indikator yang kedua selain cuci tangan itu adalah buang sampah pada tempat. Di sini apakah sudah dipilah buang sampahnya? Ada apa aja? Organik dan non-organik. Yang organik yang seperti apa? Terus yang mudah terurai ya, seperti sisa-sisa bahan makanan atau sisa-sisa jajanan adik-adik. Kalau yang non-organik
plastik, terus botol aqua, terus apa lagi? Kaleng ya. Itu non-organik. Siapa di sini yang kalau buang sampah sesuai dengan tempatnya? Wah, udah banyak berarti nih. Udah banyak yang buang sampah sesuai dengan tempatnya. Nah, kemudian adik-adik, yang ketiga indikator perilaku hidup bersih dan sehat sekolah itu adalah memberantas jentik nyamuk. Siapa yang di sini suka bantuin memberantas jentik nyamuk? Jumantik, ada kader Jumantik cilik? Cung, siapa yang jadi kader Jumantik? Ada nggak? Ada ya? Biasanya kalau nyamuk demam berdarah itu senangnya di tempat yang seperti apa? Coba sekali lagi kakak tanya, kalau nyamuk Aedes aegypti yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah senangnya di tempat yang apa? Senangnya di tempat yang bersih justru, ya, seperti genangan air bersih. Nih misalnya di sekolah ini ada ember, terus turun hujan. Nah, air hujan itu kalau didiamkan, diendapkan, itu bisa menimbulkan jentik nyamuk. Kemudian kalau di rumah, siapa di sini yang suka menggantungkan baju di kamar? Nah, semuanya. Nah, sekarang adik-adik kakak kasih tahu ya, nyamuk Aedes aegypti yang bisa menyebabkan demam berdarah itu suka diam di tempat yang bersih. Nah, ketika adik-adik melepas gantungannya, suka ada nyamuk gak yang berterbangan? Ada. Itulah nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi mulai sekarang adik-adik tidak boleh lagi menggantungkan baju di kamar. Kasih tahu ibu bapaknya ya. Kasih tahu ibu bapaknya, oke? Oke. Kemudian selanjutnya menggunakan seragam mulai dari ujung kepala sampai ke sepatu harus seragam yang bersih ya. Jangan sampai adik-adik hari Senin pakai baju itu, Selasa bajunya itu lagi. Nanti yang duduk di samping adik-adik yang harusnya fokus belajar malah kebauan ya. Bau, temen aku bajunya nggak ganti-ganti. Nah, jadi adik-adik harus bisa memperhatikan seragam yang digunakan. Kemudian kaos kaki, Cung di sini yang ganti kaos kakinya seminggu sekali. Seminggu sekali. Yang 1 minggu sekali. Tuh, bapak gurunya sampai ngetawain loh. Ya, jadi adik-adik ganti kaos kakinya kalau bisa setiap hari atau setiap 2 hari sekali. Kalau seminggu sekali nanti bau ya, bisa mengganggu konsentrasi belajar. Nah, dari situ tadi indikator PHBS rumah tangga ada apa saja? Yang pertama, cuci tangan pakai. Ada berapa langkah? Yang kedua, membuang sampah pada. Yang ketiga, memberantas jentik. Yang keempat, menjaga kebersihan seragam mulai dari kepala sampai kaki. Mau diterapkan PHBS sekolahnya? Mau diterapkan PHBS sekolahnya? Oke, nanti nih kalau kakak datang lagi ke sini ditanya lagi sama kakak siapa yang masih hafal. Nanti yang masih hafal dikasih hadiah. Jadi itu harus diterapkan biar adik-adik hafal ya indikator PHBS sekolah. Ada yang mau bertanya nggak? Cukup? Oke, dari
Kak Reni cukup ya, nanti akan ditambahkan oleh Dr. Esther. Oke. Nah, di sini ada Dr. Esther, nanti akan diajak bernyanyi oleh Dr. Esther ya. Silakan Dr. Esther. Selamat pagi adik-adik semua. Oke, tadi oleh Kak Reni sudah dikasih tahu ya indikator tentang perilaku hidup sehat di sekolah. Salah satunya tadi apa yang pertama? Oke, saya akan melakukan step-step cuci tangan yang benar, dibantu adik-adik semua ya. Kita nyanyi ya, jadi ada gerakannya, ada nyanyinya, boleh? Boleh. Coba adik-adik semuanya berdiri. Oke, diperhatikan ya, ini ada Kak Ani, dia juga akan mempraktekkan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Ayo. Ikutin ya lagunya ya. Ayo berdiri semua. Banyak di belakang masih ada yang belum berdiri. Jadi kapan kita melakukan cuci tangan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang melakukan? Kapan kita harus melakukan cuci tangan? Setiap hari. Pas ngapain aja? Sesudah makan terus? Setelah dari kamar mandi. Oke, kita praktekkan ya gerakan cuci tangan yang baik dan benar. Ada yang tahu lagu cuci tangan? Oke, kita praktekkan ya. 6 langkah yang benar cara mencuci tangan, mulai dari menggosok kedua telapak tangan, lalu menggosok punggung tangan kanan dan kiri, gosok gosok sela-sela jari, kunci buku jarimu yang kanan dan yang kiri, putar-putar kumpulmu yang kanan dan yang kiri, lalu ujung kukumu berlawanan jarum-jarum. 6 langkah cuci tangan yang benar. Oke? Udah bisa semua ya? Sekarang adik-adiknya ikut nyanyi ya, udah tahu ya. Coba ada yang mau jadi contoh teman-temannya, satu orang? Siapa? Yang sudah bisa lagunya tadi? Ayo satu orang. Atau Bapak Guru pilih satu anak yang bisa jadi contoh temannya di depan sama kita semua. Ayo. Oke. Ini apa Guru ya? Oke ya. Sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa namanya? Salsa. Salsa dari kelas berapa? 6. Maskernya mana? Pakai masker ya. Nanti. Oke teman-teman. Oh satu lagi cowok ya Pak Guru. Yang cowok. Oke. Siapa namanya yang cowok? Abian. Abian kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Jadi di depan teman-teman semua ada Abian sama Salsa. Kita ikutin ya dengan lagu yang tadi ya, adik-adik semua. Oh, ada satu juga lagi. Ini siapa namanya? Putri kelas berapa? 6. Kelas 6. Ada Putri, ada Salsa, ada siapa tadi? Ada Abian. Teman-teman perhatikan semua di depan ya. Kita mulai nyanyi lagi. Cuci tangan yang benar. Oke? Perhatiin teman-temannya ya. Ini sama Kak Ani ya sekarang. Kita mulai ya. 6 langkah yang benar cara mencuci tangan.
mulai dari menggosok kedua telapak tangan, lalu menggosok punggung, tangan kanan dan kiri, gosok, gosok, sela-sela jari, kunci buku jarimu, yang kanan dan yang kiri, putar-putar jempolmu, yang kanan dan yang kiri, putar ujung jarimu, berlawanan jarum jam, 6 langkah cuci tangan yang benar. Oke, berikan tepuk tangan untuk temannya. Demikian ya adik-adik semua, kakak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh kami di sini bermanfaat untuk kita semua. Selamat lanjutkan kegiatan dan belajar. Selamat